Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik Ananda soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu di mata pelajaran sejarah budaya Islam dan kita sudah memasuki pelajaran yang kedua, yakni tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang dimana pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat mulia Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Ananda soleh dan soleha yang berbahagia, kita ketahui Nabiullah Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul atau sebagai seorang nabi untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran Islam itu. Sehingga sebagai seorang nabi, Rasulullah Muhammad SAW itu diberikan atau dianugerahkan beberapa sifat, dan ini merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, karena ini salah satu sifat dasar yang dimana itu menandakan bahwa dia adalah seorang nabi atau rasul. Baik Ananda soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas 4 sifat yang terdapat dalam diri Nabiullah Muhammad SAW, yang dimana sifat-sifat ini adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap seorang nabi ataupun seorang rasul. Jadi sifat-sifat mulia dari Nabiullah Muhammad SAW bisa kalian lihat di halaman 28 di buku pelajaran SKI kalian. Di situ dibagi menjadi 4 ya. Sifat wajib dari atau sifat wajib nabi dan rasul. Ya. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur dan benar. Jadi setiap nabi itu memiliki sifat jujur dan benar dalam perbuatan, sehingga mustahil bagi seorang Nabi Muhammad SAW bersifat kizb atau berdusta. Ya, jadi sifat mulia yang pertama dari Nabiullah Muhammad SAW adalah sidik. Dan ini diakui oleh seluruh masyarakat Mekah pada waktu itu, bahkan tokoh-tokoh Quraisy ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang siddiq atau orang yang senantiasa jujur walaupun mereka tidak mengimaninya. Ya. Kemudian yang kedua adalah amanah. Ya. Amanah ini berarti terpercaya. Semua nabi dan rasul memiliki sifat amanah. Jika suatu urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya orang-orang percaya bahwa urusan itu akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, karena beliau memiliki sifat yang amanah. Baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, beliau sangat amanah, bahkan dipercayakan ya, baik dari golongan para sahabat, kaum muslimin, atau di luar daripada agama Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh berarti menyampaikan, karena tugas seorang nabi itu wajib menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril atau langsung perintah ya, berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mustahil bagi seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat kitman ya, atau menyembunyikan pesan ya, karena kata-kata rasul itu sendiri dari kata risalah, artinya menyampaikan ya. Jadi sifat tabligh ini harus dimiliki oleh seorang nabi, dan ini telah dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, yang beliau sampaikan semua perintah-perintah ataupun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang keempat dan terakhir, yakni sifat fatonah. Fatonah itu berarti bijaksana dan cerdas.
seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi oleh umatnya, sehingga para nabi dan rasul harus bijaksana dan cerdas dalam mengambil setiap keputusan yang dihadapinya. Jadi kebijaksanaan dan kecerdasan ini harus dimiliki seorang nabi, ya. Dan ini telah ditampakkan, ya, atau diterapkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau itu sangat bijaksana dan cerdas dalam menyikapi suatu hukum atau suatu masalah yang dihadapi beliau. Itu makanya sifat fatonah ini menjadi salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh seorang nabi ataupun seorang rasul, ya. Dan kebalikan daripada fatonah adalah bodoh atau tergesa-gesa atau tidak bisa memberikan jalan keluar, ya. Itu adalah sifat mustahil yang dimiliki oleh seorang nabi. Baik anak soleh dan soleha, semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia dari Nabiullah Muhammad SAW. Yang pertama siddiq, yang berarti jujur. Yang kedua amanah, berarti terpercaya. Yang ketiga berarti tabligh, yang menyampaikan. Kemudian yang keempat fatona, yang berarti bijaksana dan cerdas. Ya, semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwa sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat suri toladan atau contoh yang baik bagi kita semua. Demikian materi tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.